Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 919. Aku berani. Faktanya, yang tidak diketahui Lin Xuan adalah yang benar-benar mengubah sikap boneka itu adalah penampilan Lin Xuan selama kesengsaraan Raja Bela Diri. Bahkan dia, seorang tingkat kaisar yang tak tertandingi, tidak percaya diri tentang hal itu. Namun, Lin Xuan berhasil melewati kesengsaraan itu. Kekuatan tempur dan potensi yang dia tunjukkan semuanya berada pada level jenius yang mengerikan. Itu mengejutkan dan membuat boneka itu ketakutan. Selanjutnya, boneka itu mendapati dirinya terikat di kapal. Setelah beberapa percobaan, mereka tidak dapat melarikan diri. Setelah pertimbangan yang matang, barulah dia mengubah sikapnya. Namun, ini tidak lagi penting. Setelah itu, Lin Xuan terus bertanya, "Setelah saya kehilangan kesadaran, apa yang terjadi di Pegunungan Roh? Setelah Tuan Muda pingsan, saya ingin membawa Anda pergi secepat mungkin, tetapi dua pembudidaya bela diri tingkat kaisar datang untuk menghentikan saya. Sangat mungkin bahwa mereka mengingini seni bela diri penyempurnaan tubuh Tuan Muda. Aku akan membunuh mereka berdua, lalu aku akan mendengarkan perintahmu dan pergi secepatnya." Sepanjang jalan, dia merobek zona spasial dan berjalan melalui celah-celah di void, melarikan diri jauh. Dengan kecepatan secepat mungkin. Sekarang, dia sudah meninggalkan wilayah tengah benua Dongyuan. Wu Gui menjawab dengan jujur. Mata Lin Xuan bergerak sedikit. Oleh karena itu, kesengsaraan petirnya telah mengenali mantra naga primordial yang dia gunakan. Lin Xuan tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 3 karya besar pemurnian tubuh dari seni ilahi. Di benua Tianyuan, ada banyak legenda dan segala macam informasi. Setelah mencapai level 2 dalam kultivasi, fenomena aneh menjadi jelas ketika dia menggunakan kemampuannya. Itu sudah sangat jelas. Mengenali dia adalah hal yang logis. Bahkan dua pembudidaya bela diri tingkat kaisar yang datang untuk menghentikan mereka mungkin datang karena ini. Namun, Lin Xuan masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia bukan lagi seniman bela diri junior dari sebelumnya. Sekarang, kekuatan tempurnya juga telah mencapai tingkat kaisar, kedua setelah tingkat kaisar yang tak tertandingi. Ada pelindung Dao tak tertandingi tingkat kaisar lainnya seperti boneka bela diri. Bahkan 6 tuan tidak kenal takut. Pengakuan bukanlah masalah bagi 6 tuan. Seseorang telah membocorkan berita itu. Tentu saja, lebih baik mengurangi masalah yang tidak perlu ini sebanyak mungkin. Itu yang paling cocok bagi boneka bela diri untuk membunuh dua pembudidaya bela diri tingkat kaisar itu. Dia bukanlah Bunda Suci. Bagaimanapun, dia adalah orang asing. Jika dia berani memprovokasi mereka, dia bisa menghancurkan mereka sampai mati untuk menghindari lebih banyak masalah. Setelah itu, Lin Xuan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Dia berkemas. Dia mengumpulkan air, mandi, dan berganti pakaian. Dia mengeluarkan kapal terbang tingkat kaisar lainnya. "Ayo pergi, sudah waktunya untuk kembali." Lin Xuan memberi perintah. Boneka itu mengendalikan kapal terbang tingkat kaisar. Dia membiarkan Tian keluar dan membiarkannya bermain di dek. Setelah itu, kapal terbang itu berubah menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan lembah. Saatnya untuk kembali ke negara Fengwu dan menyelesaikan beberapa hal. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menyelesaikan semua masalah. Setelah dia menyingkirkan masalah di masa depan dan mengatur keluarga, sekte, keluarga, dan teman-temannya, dia harus meninggalkan benua Dongyuan dan pergi ke benua esensi tengah. Di sisi lain, ada seorang wanita cantik yang menunggunya. Kota Hongshan, kota yang sangat besar. Namun, itu adalah tingkat kota yang paling rendah, dan hanya pembudidaya bela diri tingkat kaisar yang bertanggung jawab atasnya. Lebih jauh lagi, itu adalah seorang prajurit raja bela diri tahap 1 berambut putih yang tidak pernah membuat kemajuan dalam hidupnya. Kota Hongshan juga terletak di benua Dongyuan, di dalam batas-batas negara kelas 1 dan negara menengah. Setelah kota Hongshan, kota ini tidak lagi menjadi negara kelas 1, melainkan negara menengah. Sebagai kota besar di benua Dongyuan, pembudidaya bela diri tingkat kaisar bertanggung jawab. Bahkan kota dengan peringkat terendah pun dianggap sebagai salah satu kota teratas di antara negara-negara menengah yang tak terhitung jumlahnya. Kota itu dianggap sebagai keberadaan yang tak terjangkau, bahkan di antara negara-negara menengah yang tak terhitung jumlahnya. Itu berada di zona persimpangan lagi. Biasanya, kota ini akan ramai dengan aktivitas, dan akan ada banyak orang yang bergerak. Tapi hari ini, itu berubah dari biasanya.
Seluruh kota Hongshan masih ramai dengan aktivitas. Namun, tidak lagi ramai dengan kebisingan. Sebaliknya, kota itu dipenuhi dengan suara pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Di seluruh wilayah tengah kota Hongshan, pertempuran sengit sedang terjadi. Prajurit tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran sengit di tanah. Di 4,5 langit, ada pertempuran antara tahap bela diri Void dan prajurit tahap bela diri Raja. Di langit, itu adalah pertempuran antara para ahli tingkat kaisar. Kedua belah pihak yang bertempur mengenakan pakaian hitam dan merah, memancarkan bau darah yang kental dari tubuh mereka. Seni bela diri yang mereka gunakan, senjata roh yang mereka gunakan, semuanya memiliki banyak kemiripan. Di sisi lain, pakaian, senjata roh, dan seni bela diri semuanya berbeda. Jumlah mereka bahkan lebih banyak, lebih dari 10 kali lipat. Tapi meski begitu, pihak yang berpakaian hitam merah mampu memaksa pihak lain untuk mundur. Mereka bukan tandingan pihak lain. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Namun, jumlah orang yang besar membentuk keseimbangan yang aneh. Namun, jumlah orang yang besar segera merusak keseimbangan ini. Namun, keseimbangan ini segera menjadi tidak berkelanjutan. Karena rusak, disertai dengan jeritan menyedihkan yang bergema di udara. Dari waktu ke waktu, jeritan menyedihkan bergema di udara. Sejumlah besar seniman bela diri telah tewas. Sebagian besar penduduk kota menyembunyikan diri. Mereka gemetar, dan mereka sangat ketakutan. Namun, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran besar itu. Pertempuran besar mengubah semua penduduk yang gagal bersembunyi pada waktunya menjadi mayat. Darah mengalir dengan bebas. Darah dari level 1 mewarnai seluruh kota Hongshan. Jauh di atas langit, itu juga merupakan pertempuran antara dua prajurit terkuat di medan perang. Prajurit berbaju putih memiliki rambut putih dan janggut. Orang kedua mengenakan jubah hitam dan merah. Dia pendek dan wajahnya dingin. Dia mengeluarkan seringai dingin. Keduanya berada di tingkat kaisar. Namun, mereka berdua berada di level terendah, Martial Monarch Stage level 1. Namun, pria parubaya yang pendek itu berulang kali memukul mundur pria tua berbaju putih, menyebabkan wajahnya memerah. Wajah pria tua berbaju putih itu memerah. Keringat mengucur deras seperti hujan. Dia sangat cemas saat dia bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, itu tidak berhasil. Lawannya dengan mudah menetralisirnya, menyebabkan luka-lukanya bertambah satu demi satu. Pria parubaya yang pendek itu sepertinya tidak terburu-buru untuk memutuskan hasilnya, seolah-olah dia mempermainkan lawannya. Bai Yan, menyerahlah, dan aku jamin keselamatanmu. Apakah kamu tahan melihat keluarga dan teman-temanmu mati di depanmu? Pria parubaya yang pendek itu mengatakannya dengan senyum dingin. Dia tampak berusaha membujuknya, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda berusaha berdamai dengannya. Omong kosong, orang tua berkemeja putih, yang juga penguasa kota Hongyan, Bai Yan, berteriak dengan marah. Saya tidak tahu tentang yang lain, tapi Anda, Zhang Yinshan, terkenal karena mengingkari janji. Anda tidak menepati janji Anda. Kamu membujuk mereka untuk menyerah, tapi kemudian kamu membunuh mereka setelah menyebabkan beberapa kota besar mengendurkan kewaspadaan mereka. Kalian para prajurit Demon Dao yang hina, aku tidak bisa mempercayai kalian. Sekte awan iblis kalian sangat kejam, dan kalian telah melakukan banyak tindakan tidak bermoral. Cepat atau lambat, kalian akan menderita murka surga. Bai Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras. Kalau begitu pergilah ke neraka. Zhang Yinshan yang pendek dan parubaya tidak marah dan tersenyum dingin. Kekuatan di sekitar tubuhnya meledak dan meningkat satu tingkat lagi. Pedang itu menebas ke arah Bai Yan. Cahaya pedang berwarna merah darah menebas melintasi Void. Dibandingkan dengan serangan sebelumnya, itu jauh lebih kuat. Juga, Sekte Awan Iblis kita adalah penguasa benua saat ini, menderita murka langit. Sekte Awan Iblis kita ada di surga. Mari kita lihat siapa yang berani. Zhang Yinshan tenang dan tenang. Dia terus mencibir. Pada saat ini, kedua belah pihak adalah prajurit Sekte Awan Iblis dan prajurit lokal kota Hongshan. Sekte Awan Iblis telah mengirim tim untuk menyerang kota Hongshan. Kota seperti kota Hongshan tidak ada apa-apanya bagi Sekte Awan Iblis. Mereka hanya mengirim seorang tetua biasa untuk memimpin tim. Mereka merasa itu sudah cukup untuk menyelesaikan masalah. Senyum dingin Zhang Yinshan tidak pudar. Dia juga merasa bahwa misi ini terlalu sederhana.
Tapi tepat setelah itu, sebuah suara dingin datang dari kehampaan yang lebih tinggi. Aku berani.